Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, mempelajari, mengkaji dan memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga program acara kita ini betul-betul menambahkan ilmu, menumbuhkan semangat untuk terus beramal dan mengobarkan semangat agar kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan perjuangan dan pengorbanan mereka demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama matan kitab Abi Syuja' atau yang dikenal dengan Matnul Ghayah fil Ikhtisar, buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah taala. Kali ini kita sampai pada pernyataan beliau, wala yabi'u mabta'ahu hatta yakbidahu. Tidak boleh menjual kembali barang yang sudah Anda beli, barang yang sudah engkau beli, sampai betul-betul engkau menerima barang yang Anda beli tersebut. Secara tekstual, penggalan pernyataan Al-Imam Abu Syuja' ini menjelaskan tentang hukum menjual belikan kembali barang yang sudah Anda beli, baik itu sudah Anda beli dan sudah Anda bayar secara lunas, ataupun sudah Anda beli dan Anda baru membayar uang mukanya saja, atau barang yang sudah Anda beli dan Anda belum melakukan pembayaran sama sekali. Selama barang yang Anda beli tersebut belum Anda terima, kalau itu barang yang bisa dipindahkan, maka diterima dengan cara dipindahkan ke rumah Anda, ke tempat Anda. Atau kalau itu adalah semisal properti, tanah, rumah, gedung, maka serah terimanya dengan cara pengosongan dan serah dan terima kunci. Intinya, muallif rahimahullah Imam Abu Syuja' menjelaskan, siapapun yang membeli suatu barang, baik dia itu belum melakukan pembayaran, atau baru melakukan sebagian dari pembayaran, atau bahkan mungkin sudah lunas sama sekali, tidak lagi tersisa dari pembayaran sedikit pun, selama barang yang dia beli belum dia terima, baik itu betul-betul barang yang masih berada di tangan penjual, di rumah penjual, di gudang penjual, di toko penjual, atau barang tersebut masih dalam proses delivery, proses pengantaran, pengiriman. Seperti halnya ketika Anda seorang importir. Seorang importir seringkali setelah menerbitkan LC, letter of credit, kemudian dia mengurus administrasi yang terkait, kemudian pihak eksportir di luar negeri sana telah mengirimkan barang dan Anda telah mendapatkan bill of lading-nya, bukti bahwa pihak eksportir telah mengirimkan barang tersebut, sehingga LC yang Anda terbitkan sudah diakses oleh eksportir, sedangkan barang yang Anda beli, barang yang Anda impor tersebut masih dalam proses pengiriman, pengapalan, dan Anda sudah mendapatkan bill of lading-nya, bahkan Anda sudah mulai mengurus administrasi di bea cukai, di pelabuhan misalnya.
selama barang tersebut belum sampai ke tempat Anda, belum Anda terima, maka secara redaksi dari pernyataan al-muallif berarti Anda belum boleh menjual kembali barang tersebut. Karena di sini penulis yaitu Imam Syuja' mengatakan wala yabi'u, tidak boleh menjual mabda'ahu, barang yang sudah dibeli, hatta yakbidhu, sampai betul-betul barang itu berada dalam genggaman Anda, betul-betul sudah Anda terima. Dan kata-kata yakbidhu yaitu betul-betul Anda genggam, Anda terima, bukan sekedar Anda terima administrasinya, surat menyuratnya, tidak, tapi betul-betul fisik barang yang Anda beli itu sudah Anda terima. Kenapa demikian? Ada satu hal yang perlu Anda ingat selalu, bahwa Islam menginginkan adanya kepastian hak dan kewajiban. Ketika Anda menjual, maka Anda berkewajiban menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, dan Anda berkewajiban memberikan jaminan, kepastian bahwa barang yang Anda jual betul-betul bisa Anda serah terimakan kepada pembeli. Sebagaimana pembeli berkewajiban memberikan jaminan kepastian bahwa dia akan melakukan pembayaran, baik dengan cara dibayar tunai di saat transaksi atau dengan komitmen pelunasan pada waktu yang telah disepakati, pada tenggat waktu yang disepakati, atau dengan adanya agunan, atau dengan adanya penjamin hutang. Karena akad jual beli itu adalah satu akad yang berefek terjadinya perpindahan kepemilikan, barang berpindah dari penjual kepada pembeli, uang berpindah dari pembeli kepada penjual. Poin yang perlu digarisbawahi, Islam menekankan bahwa akad yang Anda jalin, karena ini adalah akad komersial, itu harus menghasilkan satu kepastian hak. Karena Islam mengharuskan adanya kepastian, maka Anda selama belum bisa memberikan jaminan, kepastian, dan kepastian ini betul-betul berdasarkan satu data, satu fakta yang betul-betul sudah nyata, bukan sekedar asumsi. Sehingga kalau barang itu belum Anda terima, maka yang terjadi Anda hanya memberikan asumsi, membangun komitmen berdasarkan asumsi, harapan yang bisa betul, bisa tidak, bisa terwujud, bisa gagal. Ketika barang yang Anda beli misalnya masih dalam proses delivery, bisa jadi pengirimannya salah alamat, bisa jadi sampai ke rumah Anda barangnya rusak, cacat, bisa jadi perusahaan pengirimannya, pengapalannya misalnya kecelakaan, dirampok oleh bajak laut atau tenggelam, sehingga Anda gagal mendapatkan barang. Ketika Anda sebagai penjual gagal mendapatkan barang, Anda pun akan gagal menyerahkan barang yang Anda jual. Padahal bisa jadi setelah transaksi Anda mendapatkan pembayaran, bahkan bisa jadi tunai atau mungkin hanya DP. Intinya, menjual kembali barang yang belum Anda terima ini menjadikan akad Anda menjadi akad yang gambling, tidak ada kepastian hak dan kewajiban. Anda tidak bisa memberikan jaminan bahwa Anda mampu menyerahkan barang, sebagaimana pembeli juga tidak mendapatkan kepastian bahwa dia akan mendapatkan barang yang dia beli. Walaupun secara hukum, ketika Anda telah melakukan satu transaksi, apalagi sudah sampai pada level pembayaran lunas misalnya, secara hukum barang yang Anda beli itu sudah sah menjadi milik Anda. Ya, barang tersebut secara sah hukumnya telah menjadi milik Anda, namun lagi-lagi walaupun itu sudah sah menjadi milik Anda belum bisa memiliki kepastian bahwa Anda betul-betul bisa mendapatkan barang tersebut.
Kalau Anda saja belum bisa mendapatkan kepastian akan mendapatkan barang tersebut, masih ada potensi gagal mendapatkan barang, maka mana mungkin Anda bisa memberikan kepastian, jaminan kepada pembeli bahwa pembeli akan bisa mendapatkan barang dari Anda. Kalau terjadi gambling semacam ini, ketidakpastian, maka ini membuka celah yang sangat lebar terjadinya praktek memakan harta saudaranya dengan cara-cara yang batil. Ya, karena ketika Anda gagal mendapatkan barang karena satu atau dua hal, maka Anda juga akan gagal memberikan barang tersebut kepada pembeli Anda, customer Anda. Padahal bisa jadi Anda sudah memakan pembayaran dari pembeli tersebut, dari customer Anda. Maka ini terjadi praktek memakan harta saudara sendiri dengan cara-cara yang tidak syar'i, cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ini alasan pertama kenapa Anda tidak boleh menjual barang sampai Anda betul-betul menerima barang tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis yang dikisahkan, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Nah, Rasulullah SAW antuba'as sila haitsu tubta' hatta yahuzahat tujjaru ila rihalim. Nabi melarang kita menjual kembali barang yang sudah kita beli, hatta yahuzahat tujjar, sampai barang tersebut betul-betul kita terima dan kita pindahkan dari tempat penjual. Kita belum boleh menjual barang tersebut selama barang itu masih berada di toko, masih berada di tempat penjual pertama. Sampai barang itu betul-betul kita bawa keluar dari toko, kita pindahkan tempat yang tempat tersebut di luar tanggung jawab penjual pertama. Sehingga ketika Anda sudah mendapatkan barang, menerima barang dari penjual, berarti Anda telah memiliki kepastian yang tetap, yang berkekuatan hukum, memiliki kewenangan untuk melakukan penjualan kembali. Apalagi Anda ingat bahwa selama Anda masih satu majelis dengan penjual, maka masih ada peluang gagal mendapatkan barang, karena penjual memiliki hak khiyar majelis. Anda sudah membeli, Anda mungkin sudah menerima barang tersebut, tapi ketika Anda masih berada di satu majelis, bisa jadi penjual menyesal dan melakukan pembatalan. Lah kalau ternyata penjual pertama melakukan pembatalan padahal Anda telah menjual barang tersebut kepada orang lain, maka akan terjadi kekacauan. Makanya Anda tidak boleh menjual walaupun itu sudah sah menjadi milik Anda sampai betul-betul barang itu ingkrah, berkekuatan hukum final, itu telah menjadi milik Anda, yaitu dengan cara Anda menerimanya tidak lagi ada kemungkinan batal memiliki barang tersebut. Ini alasan pertama. Alasan kedua, menjual kembali barang yang belum diterima, apalagi Anda menjualnya di tempat penjual pertama. Setelah Anda membeli, melakukan pembayaran di toko tersebut, Anda kemudian melakukan transaksi kepada orang lain. Praktek semacam ini membuka celah yang sangat lebar terjadinya praktek riba. Kenapa? Anda bisa bayangkan, kalau Anda berada di satu toko, mungkin toko grosir, mungkin dia depo, gudang atau agen, distributor. Anda sudah membeli, Anda sudah melakukan pembayaran, barang masih berada di gudang penjual, distributor, agen, atau yang serupa. Kemudian datang orang kepada Anda, membeli barang itu kepada Anda. Padahal dia tahu bahwa Anda membeli barang itu di tempat ini, di toko tersebut, di agen tersebut, di distributor tersebut. Secara logika, patut kita bertanya, mengapa pembeli kedua ini tidak langsung beli kepada agennya? Tidak langsung membeli kepada penjual yang menjual barang tersebut?
Kenapa dia harus membeli dari Anda, tidak langsung kepada tangan pertama? Padahal dia tahu barang itu ada di toko ini. Bahkan mungkin Anda telah menyampaikan kepada dia bahwa kalau dia sudah deal, Anda hanya memberikan surat kuasa untuk serah terima barang dari siapa? Dari penjual pertama. Kenapa orang tersebut mau? Padahal dia bisa langsung membeli, tidak ada yang menghalangi. Ini menimbulkan satu kecurigaan. Biasanya orang yang mau membeli dari tangan kedua, padahal dia tahu siapa penjual pertama, siapa agennya, siapa distributornya, di mana, berapa harganya, dia tahu. Namun dia memilih membeli dari Anda, itu pasti ada satu alasan, ada sebab. Dan biasanya sebabnya itu adalah karena dia tidak bisa, tidak mampu melakukan pembayaran tunai. Karena biasanya agen, distributor itu hanya mau melayani penjualan dengan pembayaran tunai. Sehingga pembeli kedua ini rela membeli dari Anda karena biasanya Anda mau menjualnya dengan pembayaran yang dengan dicicil, berjangka, cicilannya lunak, dengan bunga yang ringan misalnya. Ini biasanya demikian. Sehingga pada hakikatnya kalau kita camkan lebih dalam, pada hakikatnya Anda hanya sebatas nalangi pembayaran orang kedua tersebut, pembeli kedua tersebut kepada depo atau kepada agen atau kepada distributor. Karena Anda tidak pernah pegang barang, Anda tidak pernah memiliki secara ingkrah, tidak pernah memiliki barang. Anda hanya statusnya saja. Atau kalaupun Anda berkata, pembeli customer saya, dia bisa melakukan bayaran tunai, bahkan punya. Ya, mungkin, namun itu kasuistis, kasus langka. Ya. Dan Anda juga bisa bayangkan, bisa jadi customer Anda tadi setelah menjalin akad jual beli dengan Anda dengan pembayaran berjangka 1 bulan misalnya, bisa jadi pembeli kedua itu menjual kembali kepada pembeli ketiga. Barang tidak pernah keluar dari agen, atau dari toko, dijual kepada orang ketiga dengan nilai transaksi yang lebih besar, nilai jual yang lebih besar, dan tempo pembayaran yang lebih pendek. Demikian seterusnya, sehingga terjadi mata rantai riba karena hutang mengutangi dan berbunga. Tentu ini praktek-praktek semacam ini hanya menjadi benalu, menjadi beban bagi mata rantai ekonomi masyarakat. Karena itu Islam mencegah terjadinya praktek-praktek semacam ini. Karena ini hanya membebani perekonomian masyarakat, meningkatkan harga jual tanpa ada manfaat yang berarti. Tetapi ketika Anda membeli barang, kemudian Anda bawa pulang, Anda angkut terlebih dahulu ke toko Anda, ke rumah Anda, baru Anda jual kembali, dengan ketentuan Anda mengambil keuntungan, maka praktek jual beli semacam ini adalah praktek jual beli yang sehat. Karena ketika Anda membeli, Anda melakukan aktivitas ekonomi dan membuka lapangan ekonomi. Karena Anda ketika membeli, Anda pasti butuh kuli untuk angkut, transportasi untuk angkut barang. Dan Anda ketika mengangkut barang ke rumah Anda menanggung resiko dari perpindahan barang tersebut. Sampai rumah Anda mungkin dirusakkan oleh anak Anda. Atau mungkin ketika di rumah Anda mungkin kehujanan atau yang lainnya. Intinya Anda menanggung resiko dari memiliki barang. Nah, kesanggupan Anda menanggung resiko karena sebagai pemilik barang ini secara aturan syariat, secara hukum syariat itu diapresiasi, itu diakui secara syariat sebagai sebuah
karya, sebagai sebuah aktivitas ekonomi yang layak untuk Anda akomodir, untuk Anda pertimbangkan, sehingga Anda mendapatkan keuntungan atau menaikkan harga. Rasulullah SAW bersabda, al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu halal untuk didapatkan oleh orang yang sanggup, oleh orang yang berkewajiban menanggung kerugian karena dia berstatus sebagai pemilik. Dia berstatus sebagai pemilik. Nah, ketika Anda membeli dan barang itu sudah Anda terima, Anda bawa pulang, maka Anda berkewajiban menanggung resiko barang. Kenapa berkewajiban menanggung resiko barang? Karena Anda sebagai pemilik. Barang itu telah menjadi milik Anda beli. Kesanggupan untuk menanggung resiko tersebut secara hukum syariat itu sudah diapresiasi dengan diizinkannya Anda memungut keuntungan dari barang itu. Karena sebagaimana kalau terjadi kerugian, Anda menanggung resiko, maka kalau ada keuntungan Anda juga boleh mendapatkan keuntungan tersebut. Ya. Dan ini berlaku pada semua barang, bukan hanya bahan makanan. Semua barang yang diperdagangkan, yang dijual belikan, tidak boleh untuk Anda jual kembali setelah Anda beli, walaupun Anda sudah lunas pembayarannya, walaupun penjual pertama mengizinkan, tetap tidak ada bedanya. Tidak boleh dijual kembali sampai betul-betul barang itu Anda terima. Menjadi tanggung jawab Anda kerusakan dan resiko barang. Betul-betul penjual pertama telah berlepas tangan, cacat barang, kerugian barang, kerusakan barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Saat itulah Anda halal untuk mendapatkan keuntungan sebagai kompensasi atas resiko usaha, resiko sebagai pemilik barang. Karena kalau Anda ingin menjadi seorang pedagang tanpa resiko, tanpa siap untuk menanggung resiko usaha, kerusakan barang, cacat barang, maka Islam tidak memiliki ruang untuk mengakomodir keinginan Anda tersebut. Yang namanya perdagangan pasti ada resiko. Ketika Anda tidak sanggup, tidak siap untuk menanggung resiko, maka yang terjadi adalah praktek riba. Anda hanya melakukan pembiayaan saja. Dan kalau yang Anda lakukan hanya melakukan pembiayaan, nalangi, memberikan talangan pembayaran, maka keuntungan yang Anda dapat itu pasti riba. Karena itu Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang masalah ini, mengapa Nabi SAW melarang kita menjual barang dagangan, menjual barang yang sudah kita beli, dan kala itu dalam riwayat Abdullah bin Abbas, beliau hanya mengetahui larangan yang berkaitan dengan bahan makanan, memperjualbelikan kembali bahan makanan yang sudah dibeli sebelum diterima. Ketika beliau ditanya alasan mengapa kita tidak boleh menjual kembali bahan makanan yang sudah kita beli padahal itu sudah sah menjadi milik kita, sampai barang itu kita terima dan berada di tanggungan kita, beliau mengatakan, ala tara ad-dirhamu bid-dirhami wa ta'amu murja'. Tidakkah engkau lihat sebetulnya praktek yang terjadi adalah adanya orang yang barter uang dengan uang, dirham dengan dirham, kemudian ada keuntungan, sedangkan bahan makanan yang dijadikan objek itu tertunda. Karena prakteknya bisa jadi Anda membeli 1 kintal gabah, 1 kintal beras, berasnya masih di distributor, sudah Anda jual kepada orang kedua, barang masih tetap berada di distributor. Kemudian orang kedua dijual lagi kepada orang ketiga, barang tetap berada di distributor. Orang ketiga jual lagi kepada orang keempat, barang tetap masih berada di distributor. Demikian seterusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perputaran dirham dengan dirham, dirham dengan dirham, uang dengan uang dengan uang. Sedangkan bahan makanan tetap berada pada penjual pertama. Dan bisa jadi orang terakhir nanti akan menjual kembali bahan makanan tersebut kepada distributor, kepada penjual pertama. Sehingga yang terjadi adalah perputaran uang dengan uang, dengan adanya pertambahan nilai,
tanpa ada barang yang diputar, tanpa ada barang yang dipindahkan ataupun jasa yang dihasilkan. Sehingga yang terjadi adalah bubble atau gelembung ekonomi yang tentu ini tidak sehat bagi perekonomian masyarakat. Karena itu Islam mencegah adanya bubble semacam ini, adanya gelembung-gelembung ekonomi semacam ini, dan itulah yang disebut dengan praktek riba. Ya, disebut dengan praktek riba. Pemirsa Fatwa TV ini dimanapun Anda berada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang ini bukan hanya pada bahan makanan, tapi pada semua barang. Karena itu Abdullah bin Abbas, walaupun hadis yang beliau riwayatkan hanya berkaitan dengan bahan makanan, namun kemudian beliau memberikan satu analisa, wala ara wala ahsibu kulla syai'in illa mithla ta'am. Kata beliau, menurut pendapatku segala barang dagangan, segala model barang dagangan apapun bentuknya, hukumnya serupa dengan memperjualbelikan bahan makanan sebelum diserah terimakan. Dan ternyata hasil analisa Abdullah bin Abbas ini sejalan dengan riwayat hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan, nah Rasulullah SAW antuba'at ta'am haitsu tubta'. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit dan kemudian disampaikan kepada Abdullah bin Umar. Nabi melarang kita menjual belikan barang di tempat kita membelinya sampai barang itu kita pindahkan ke tempat lain. Ya. Suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika berada di pasar, beliau melakukan transaksi jual beli minyak zaitun. Kemudian setelah transaksi ada kesepakatan deal jual beli. Kemudian setelah jual beli ada orang yang menepuk punggungnya. Barang belum sempat dia pindahkan, barang masih berada di tempat yang sama ketika dia bertransaksi. Belum sempat dipindah, ternyata sudah ada orang yang berminat untuk membelinya kembali dan memberikan keuntungan. A'tani ribhan la ba'sa bih, kata Abdullah bin Umar. Dia memberiku keuntungan yang lumayan. Falamma aradtu an adriba ala yadi rajul, ketika aku hendak menjual kembali barang tersebut kepada pembeli kedua, tiba-tiba ada seorang lelaki yang menepuk punggungku dan mengatakan, la tabi'hu, jangan kau jual. Faltafat, maka Abdullah bin Umar segera menoleh dan ternyata yang menepuk punggung beliau adalah sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat Zaid bin Thabit menyampaikan riwayat bahwa Nabi melarang kita menjual kembali barang yang sudah kita beli di tempat kita membeli sampai barang itu kita pindahkan ke tempat lain. Ini riwayat dari Zaid bin Thabit ini yang disampaikan kepada Abdullah bin Umar ini. Riwayatnya bersifat umum, bukan hanya bahan makanan namun semua barang tidak boleh dijual kembali selama barang tersebut belum dipindahkan, belum diserah terimakan, masih berada di tempat penjual pertama. Ini penjelasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.